Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi. Bapak Imam, lajnah para imam, sidang jamaah, Bapak dan Ibu, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sebentar kita duduk untuk melihat satu dua dari ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis yang ingin kami sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim di dalam Mustadraknya. Beliau mengatakan hadis ini sahihul isnad, di mana tidak dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man arada an ya'lama manzilatahu 'inda Allah falyanzur madza yuqimuhu 'indah, falyanzur manzilatallahi 'indah. Barang siapa yang ingin mengukur kadar kualitas dia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia melihat di posisi mana dia ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang ingin mengukur pencapaian dan posisi serta kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia melihat bagaimana kedudukan Allah pada dirinya. Bagaimana dia memposisikan Allah pada dirinya. Jadi terjemah bebas seperti itu, di mana di dalam hadis ini ada panjang hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang kelebihan daripada majelis zikir, di mana ada para malaikat. Para malaikat ini berjalan mencari majelis zikir, sehingga ketika berjumpa dengan majelis zikir, malaikat ini mengepakkan sayapnya lalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pun bertanya kepada para malaikat ini, dari mana kalian datang? Allah Maha tahu. Mereka mengatakan, dari majelis zikir ya Rasul, wahai Tuhan kami. Apa yang kalian lihat di sana? Mereka, para hambamu, mensucikan engkau, memuji engkau, mengagungkan engkau, serta bertahlil mengucapkan la ilaha illallah. Apa yang mereka minta? Dan Allah Maha tahu. Malaikat menjawab, mereka meminta agar engkau memberikan kepada mereka surga. Apakah mereka melihat surga itu? Tidak. Bagaimana jika mereka melihat surga itu secara langsung? Pasti dia akan meminta lebih keras lagi. Tapi ini tidak ada jawaban ini. Cukup ditanya oleh Allah, فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا. Kemudian malaikat mengatakan, mereka juga meminta kepadamu perlindungan. Allah bertanya, dari apa mereka meminta perlindunganku? Minan nar, dari api neraka. Fahal ra'auha, apakah mereka melihatnya? Tidak, kata malaikat. Lalu bagaimana jika mereka melihatnya?
Sehingga kemudian Allah mempersepsikan para malaikat bahwa Allah memberikan apa yang diminta. Lalu Allah proteksi mereka dari rasa khawatir dan takut serta diberikan perlindungan, dan Allah ampuni dosa-dosa mereka. Lalu di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abi Hurairah, malaikat ini berkata, ya Allah, di antara mereka itu ada orang yang bukan golongan ahli dzikri. Dia hanya duduk saja di situ, ikut nimbrung. Ya, dia banyak kesalahan-kesalahan. Bagaimana engkau memberikan semua ampunan dan memberikan harapan serta melindungi mereka dari hal yang mereka takutkan. Allah pun berfirman di dalam hadis qudsi ini, orang itu juga akan kuberikan, hum alladzina la yashqa jalisuhum. Mereka adalah satu kaum yang apabila ada orang lain nimbrung bersama mereka, maka harapannya tidak akan dibuat sia-sia. Ini majelis zikir. Nah, di dalam hadis Jabir tadi Rasulullah menyebutkan kalau ingin mengukur kadar dirimu di sisi Allah atau kualitasmu di sisi Allah, maka tinggal engkau melihat falyanzur manzilatallahi 'indah. Hendaklah dia lihat bagaimana kedudukan Allah dan posisi Allah, persepsi dia tentang Allah itu bagaimana. Karena itu sidang jamaah rahimakumullah, bila ada kesempatan untuk berzikir, maka terus laksanakan zikir itu. Kalau dia berhubungan dengan majelis, datang faghdu wa ruhu ila majalis dzikri, atau dalam riwayat lain fi majalis dzikri, pagi-pagi bergegas kalian ke sana, pulang pergi ke majelis zikir. Wa dzakkiruhu fi anfusikum wa dzakkiruhu anfusakum, ingatkan diri kalian akan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Allah akan ingat kita apabila kita ingat Allah. Nanti Rasulullah sempurnakan hadisnya di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam firman-Nya di hadis qudsi yang lain bahwa Allah akan mengabaikan hak seorang hamba apabila hamba itu mengabaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diseru oleh Allah dengan panggilan hayya 'alas shalah, kita salat. Tapi seandainya kita sepelekan itu atau kita anggap masa bodoh berlalu begitu saja, maka kita bisa ukur kedudukan kita di sisi Allah tidak memiliki nilai. Kualitasnya tidak ada. Makam kita itu rendah, bahkan sama sekali kita mengabaikan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah mempedulikan kita bila kita seperti itu? Ketika ada kesempatan untuk bersedekah, maka bersedekah. Ketika ada kesempatan membantu orang yang membutuhkan, kita bantu. Jangan ada perasaan di dalam diri kita bahwa kita tidak perlu membantu, ada orang lain yang akan membantu. Padahal itu adalah karena pelitnya diri kita meluangkan waktu, tenaga, dan juga materi kita untuk kita berbagi di antara sesama. Bila seandainya ada orang yang sakit di masyarakat kita, orang lain mengunjung, kita mulai dibuat pengumuman untuk melakukan kunjungan, sudah mulai kita gelisah. Aduh, tersita lagi waktunya. Di situ kita bisa ukur bahwa kita di sisi Allah tidak mulia. Begitu seterusnya, masyarakat ikut di dalam gotong royong amal sosial, malah kita ngumpet
Bila perlu mencari jalan lain untuk keluar dari komunitas kita agar bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari dan rutinitas kita. Padahal itu kepentingan bersama. Dari situ kita ukur bahwa kita tidak punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama berkesimpulan, man arada an ya'lama manzilatahu 'inda Allah falyanzur madza yuqimuka 'indah. Apabila engkau ingin melihat kualitas dirimu, kedudukan, posisi, makam, derajatmu di sisi Allah, maka hendaklah engkau lihat di mana Allah menempatkan dirimu. Jadi bukan dilihat lagi kepada amal kita. Jangan nanti begitu kejadian seperti itu kita merasa bangga. Oh, saya orang yang salat, pasti dekat dengan Allah. Bukan kesombongan kita. Maka ulama katakan falyanzur madza yuqimukallah 'indah. Hendaklah engkau lihat di mana Allah tempatkan posisimu yang menunjukkan keadaanmu berada pada sisinya. Maksudnya bagaimana? Ketika kita salat ini berarti Allah yang membuat kita dengan rahmatnya bisa melakukan salat. Ketika kita masuk ke dalam surga bukan amal kita, rahmatnya. Karena Rasulullah sampaikan seseorang dari kalian bukan masuk ke dalam surga karena amalnya, tapi birahmatin minallah. Wala anta ya Rasulullah, kamu bagaimana wahai Rasulullah? Bukan pula dengan amalmu. Wala ana, aku juga demikian. Illa an yataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadl. Hanya saja Allah bungkus aku dengan rahmatnya, Allah limpahkan aku dengan karunia-Nya. Jadi kembalikan kepada Allah. Usaha memang dari kita, tapi taufik dan hidayah itu dari Allah. Jangan pernah membanggakan amal, apalagi mengatakan ikhlas. Saya bagi sama bapak ini, ambil HP ini. Oh janganlah, betul ambil nih, ini ikhlas nih. Demi Allah saya ikhlas. Kita tambah lagi dengan sumpah. Ada kekeliruan di sana. Pertama pengakuan kita bahwa kita ikhlas. Kita hanya berusaha. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a. Tidak diperintahkan di dalam agama kita kecuali adalah menjalankan agama ini dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, murni karena Allah. Untuk menjalankan ketaatan kepadanya. Jadi ketika kita laksanakan itu, laksanakan. Apa yang kita laksanakan? Merealisir perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ keikhlasannya. Tapi jangan mengaku saya sudah ikhlas. Apalagi berbicara kepada orang lain. Ditambah dengan sumpah. Kesalahan kita adalah mengklaim kita sudah ikhlas. Lalu secara verbalik kita mengajak orang lain mengakui keikhlasan kita yang sebenarnya kita tidak tahu bahwa tingkat mana keikhlasan kita. Lalu kita bersumpah atas nama Allah yang sesuatu tidak kita ketahui dengan detail. Maka karenanya ketika ditanya kepada Rasulullah tentang ikhlas, Rasulullah tanya kepada Jibril. Jibril tanya kepada Allah. Allah kemudian memberikan jawaban terhadap pertanyaan hamba bahwa fadzaka sirrun min asrari istauda'tuhu qalba abdi min ibadi. Ikhlas itu adalah rahasia dari sekalian rahasiaku yang aku sematkan dan kutempatkan di dalam hati hamba pilihanku. Karena itu dalam Al-Quran ada disebut illa ibadaka minhumul mukhlasin, pakai isim maf'ul. Allah yang lakukan keikhlasan pada kita. Karena boleh jadi kita mengaku ikhlas, karena itu rahasia, orang yang melakukan satu amal pun tidak tahu ikhlasnya itu apakah benar-benar atau tidak. Kadang dia tertipu dengan nafsunya sendiri. Maka laksanakan sesuatu itu karena Allah. Dimanapun Allah meminta kita, dimanapun Rasul mengarahkan kita, di sana kita berada. Dan yakinlah ketika kita berada pada posisi itu, maka Allah
yang memberikan karunia dan rahmatnya kepada kita, taufik dan hidayahnya untuk melakukan amal itu, sehingga tidak ada kesombongan sedikit pun terhadap diri kita dalam segala situasi, dalam segala keadaan, di semua aspek, baik kehidupan duniawi maupun yang berhubungan dengan kepentingan akhirat nantinya yang menjadi target kehidupan kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya adalah bahwa ulama menyatakan, idza aradta an ta'lama manzilataka 'indallah fanzur madza yuqimuka 'indah. Kalau ingin tahu kualitas dirimu, derajat dirimu, kedekatanmu atau tidakmu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah engkau lihat di mana Allah posisikan dirimu. Jumpa sama teman, assalamualaikum. Jumpa sama kawan, bagaimana keadaanmu? Alhamdulillah. Ada keinginan untuk Allah dipuji, dan ketika kita melakukan itu, semuanya dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Udhkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya hai orang yang beriman, dan sucikan Allah serta lakukan itu di sepanjang waktu. Semoga bermanfaat adanya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.